di masalah mencari jodoh. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Boleh pilih 1, 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak sanggup berlaku adil, cukup 1. Dan kemudian pilihlah wanita itu li arba'in, tunkahul mar'atu li arba'in. Pilihlah wanita karena 4 macam, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kesalehannya. Pilihlah wanita solehah. Fasfar bizatiddin, pilihlah karena kesalehannya dalam beragama. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Tapi kalau kebetulan ada keempat-empatnya sama dia, lebih beruntung lagi. Yang cantik ya dia, yang kaya ya dia juga, yang keturunan yang baik-baik dia juga, yang salehah taat beragama dia juga. Wah, ini sudah surga dunia akhirat. Tapi jarang numpuk pada satu orang keempat-empatnya itu. Kalau bisa ya numpuk keempat-empatnya. Kalau tidak bisa, hanya ada salah satu, fasfar bizatiddin, pilihlah wanita solehah yang taat beragama. Taribat yadaka, kamu akan beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, ini semuanya tentang wanita, tentang perjodohan. Ditambah lagi dengan surat yang sangat populer itu, yang ditulis di buku-buku undangan pernikahan, surat Ar-Rum, surat 30 ayat 21. Ayat ini menerangkan tentang kamu akan tentram jiwamu apabila menikah. Litaskunu ilaiha, menyebabkan kamu tentram disebabkannya pernikahan itu. Masya Allah. Di antara kekuasaan Allah ialah menciptakan kamu min azwajikum, dari pasanganmu, di antara dalam hidupmu menciptakan pasanganmu, min azwajikum. Litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, menyebabkan kamu menjadi tentram, menjadi tenang. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada orang bertanya, bolehkah jodoh kita itu kita pilih di antara orang-orang yang tidak seagama? Dan sudah ada pernikahan lintas agama. Sebetulnya menurut ajaran Islam itu tidak boleh. Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna
janganlah kamu mencari jodoh dari kalangan wanita-wanita yang tidak beriman, wanita Yahudi, Nasrani, Majusi. Wala tunkihal musyrikat, itu adalah orang-orang musyrikat, janganlah kamu nikahi. Hatta yu'minna, sampai dia betul-betul beriman. Nah, kalau dia sudah masuk Islam, beriman, itu boleh menikah dengannya, walaupun dia masih mu'allaf. Walaupun masih mu'allaf, tidak mengapa nikah dengan mereka. Sedang mu'allaf, sedang dijinakkan hatinya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang bertanya, apakah nabi-nabi dibatasi umurnya dalam menikahi? Nabi Ishak menikahi Rabika umur 3 tahun. Lebih sedikit, umur 3 tahun 2 hari boleh dinikahi. Tapi bergabung nanti adalah di saat umur 9 tahun. Alasannya umur 9 tahun itu umur biasanya di mana wanita untuk pertama kalinya sudah mendapatkan mimpi basah, dapat masa haid pertamanya biasanya umur 9 tahun. Jadi itulah batas minimal, batas awal wanita boleh dinikahi. Kalau dalam hadis katanya 16 tahun. Nah, Masya Allah. Menurut undang-undang negara, umur 19 tahun untuk wanita, 20 tahun untuk laki-laki. Kalau masalah waris perdata itu umur 18 tahun sudah dihitung cakap. Umur 18 tahun atau sudah pernah menikah walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun. Kalau hukum pidana dihitung adalah umur 16 tahun. Tapi sekarang katanya 18 tahun. Kalau di Amerika umur 18 tahun baru dikenakan seperti orang dewasa kalau dia melakukan tindak pidana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sedikit ada kritik dari orientalis barat. Katanya Nabi Muhammad itu pedofil. Pedofil itu artinya suka menikahi anak wanita tanpa bertanggung jawab. Ini perlu dijawab. Orang yang pedofil itu adalah sejenis penyakit yang hanya mau nikah dengan anak-anak tapi tidak mau menikah dengan orang dewasa. Itu penyakit pedofil. Yang kedua, anak-anak yang dia nikahi itu yang umurnya 12 tahun, sebagaimana ibu dari Nabi Isa alaihi salam, Bunda Maria, itu dinikahi umur 11,5 tahun, 11,5 tahun, masuk 12. Umur 11 tahun dinikahi oleh Yusuf tukang kayu, Yusuf carpenter,
itu umurnya 90 tahun. Sedangkan Bunda Maria itu umurnya 11 masuk 12 tahun ketika dia dinikahkan. Nah, jadi tidak ada batas minimal undang-undang zaman dahulu, batas kecilnya wanita. Rebeka dengan Ishak, Rebeka umur 3 tahun lebih 2 hari, taruhlah 3 tahun, sedangkan Ishak sudah dewasa. Nah, mereka dinikahkan. Jadi kalau dibandingkan dengan di barat, ada yang dinamakannya pedofil, itu adalah sejenis penyakit. Orang menikah dengan anak sifatnya paksa, dan wanita, anak-anak yang di pedofil itu semuanya memberontak. Sedangkan Nabi Muhammad dengan istri mudanya, sangat muda dibanding yang lain, Aisyah, tidak pernah dia memberontak. Dia malah sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang yang nikah secara pedofil itu, dia tidak akan mau bertanggung jawab kepada anak wanita yang dia perlakukan secara pedofil itu. Sedangkan Nabi Muhammad dan Nabi Ishak, dia bertanggung jawab. Ado air nira leh. Ado. Air nira, Pak. Berapa sebotol? Yang besar 15, yang kecil 10. Oh. Tengok yang kecil kayak apa? Oh itu. Dari mana ini? Dari Cirenti, Pak. Oh, ini Cirenti. Yang besar 15. Ya, yang kecil 10. Ada di Pak? Kita 15. Iya. Yang 15 tadi. Bisa kita berdua. Yang mana, Pak? Tunggu dulu, nengok duitnya ada dulu, enggak? Ada enggak? 15. Bentar ya. Iya, Pak. Ada. Allahu Akbar. Yang 15 saja satu. Yang 15. Hah? Kecil aja. Kecil. Pakai kantong, Pak. Hah? Pakai kantong. Oke lah. Yang kecil aja lah. Pak, yang kecil aja. Yang kecil aja. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Aku ulangi dulu ya. Sebelum Mana tadi itu? Ini air nira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iyo asli bah, coba. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Al-Qur'anul Karim banyak memberikan tuntunan kepada manusia dalam pernikahan itu yang merupakan sunnatullah. Begitu juga hadis, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, man taraka sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mau menikah tidak termasuk umatku. Masya Allah.